Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tunengsi dari Universitas Darul Ma'arif dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 dengan NIM 2388201057 semester 4 tahun akademik 2024-2025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran menurut Bina Sanjaya 2012, siswa bukan hanya dituntut untuk menerima hasil belajar, namun siswa juga dituntut untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Untuk itulah, guru dituntut untuk menyediakan dan mengembangkan berbagai media dan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswa. Pengembangan media pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu tahap perencanaan, kemudian tahap penulisan naskah media, lalu produksi media. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan fondasi krusial dalam pengembangan media pembelajaran. Menurut Eli 1979, perencanaan adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Suatu perencanaan diawali dengan adanya target atau hasil, lalu dipikirkan bagaimana cara mencapainya. Menurut Kaufman 1972, perencanaan ialah suatu proses untuk menetapkan kemana harus pergi dan bagaimana cara untuk mencapai tempat itu dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sedangkan menurut Terry 1993, perencanaan ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa langkah pertama untuk perencanaan ialah menetapkan tujuan yang harus dicapai, lalu mencari cara yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam tahap perencanaan, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan siswa. Kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yaitu kesenjangan yang seharusnya dimiliki setiap siswa dengan apa yang telah dimiliki siswa. Jadi, pengembangan media pembelajaran itu direncanakan dan dirancang berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh audiens ataupun siswa. Dengan demikian, perancang suatu media tidak berangkat dari keinginan pengembang media itu sendiri, melainkan berangkat dari kesenjangan antara apa yang diharapkan dimiliki siswa dengan apa yang telah dimiliki. Berangkat dari asumsi bahwa siswa merupakan organisme yang unik yang memiliki bermacam perbedaan. Nah, atas dasar perbedaan tersebut, maka pengembang media pendidikan perlu menyesuaikannya, baik itu dari segi gaya bahasa ataupun teknik penyajian dan lain sebagainya. Dalam mengidentifikasi karakteristik siswa, kita perlu mengetahui beberapa hal sebagai berikut, seperti tingkat perkembangan psikologi siswa. Contohnya, ketika kita mengembangkan media pembelajaran untuk anak SD, tidak mungkin kita samakan dengan pembelajaran untuk siswa SMP ataupun SMA. Lalu kita juga perlu untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar yang dimiliki siswa dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan harus dari mana kita berangkat. Samping itu, kemampuan dasar dapat dijadikan pedoman dalam menentukan entry behavior. Lalu, kita juga perlu memperhatikan gaya belajar siswa. Ada yang auditory, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Lalu, kita harus mengidentifikasi kebiasaan siswa. Kebiasaan siswa perlu diidentifikasi, khususnya apabila kita mengembangkan media pembelajaran yang bersifat massal. Kebiasaan siswa meliputi penggunaan waktu, kebiasaan penggunaan media, termasuk teknik penyajian yang paling digemari. Selanjutnya yang kedua adalah perumusan tujuan. Rumusan tujuan pembelajaran adalah arah yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, perumusan tujuan harus berorientasi kepada siswa atau learner oriented. Tujuan pembelajaran berhubungan dengan perubahan perilaku yang harus dimiliki setelah siswa memanfaatkan media pembelajaran yang kita kembangkan. Dengan kata lain, guru maupun siswa diharapkan memiliki kejelasan apa yang harus dicapai, apa yang
yang harus dilakukan, materi apa yang harus disiapkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, dan bagaimana penyampaiannya. Nah, sebagai petunjuk perumusan tujuan, maka pertama harus berorientasi pada siswa atau learner oriented. Rumusan tujuan pembelajaran harus selalu berpatokan pada perilaku siswa dan bukan perilaku guru. Artinya, seperti apa yang harus dilakukan dan kemampuan apa yang harus dimiliki siswa setelah berakhir pemanfaatan media pembelajaran. Oleh sebab itu, perumusan tujuan pembelajaran harus dimulai dengan kata diharapkan siswa dapat titik-titik-titik. Nah, titik-titiknya itu hal yang kita harapkan siswa dapat pahami. Halnya memahami jantung manusia. Nah, memahami jantung manusia itu belum bersifat operasional. Selain berorientasi pada siswa, rumusan tujuan juga harus bersifat spesifik atau operasional. Dari yang semula memahami jantung manusia, maka kita perincikan lagi, kita jelaskan lagi, kita spesifikkan lagi, menyebutkan pengertian jantung, menjelaskan bagian-bagian jantung, dan menguraikan fungsi jantung. Nah, contohnya seperti apa yang ada di slide. Nah, secara garis besar dapat kita tarik kesimpulan bahwa perumusan tujuan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, berorientasi kepada siswa atau learner oriented, dan yang kedua adalah operasional atau spesifik. Lalu yang ketiga adalah pengembangan materi yang terbagi menjadi 5, yaitu valid, bermakna, bermanfaat, kesesuaian, dan menarik. Materi berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Kriteria penyusunan materi diantaranya haruslah valid. Artinya materi yang dikembangkan benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesesuaiannya. Materi yang disajikan harus teruji secara ilmiah, berangkat dari teori tertentu yang ditunjukkan sumber yang digunakan. Kemudian tingkat kebermaknaan atau signifikan, artinya materi pelajaran bermakna untuk siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Dengan demikian, relevansi antara tujuan dengan materi harus teruji. Kemudian bermanfaat, artinya materi yang disajikan secara akademis dan non-akademis haruslah bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah learnability atau kesesuaian dengan siswa. Artinya materi yang disajikan harus dimungkinkan dapat dipelajari oleh siswa. Dengan demikian, materi pelajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Agar materi pelajaran memenuhi kriteria di atas, maka pengembangan media pembelajaran perlu melaksanakan survei literatur agar materi itu terjamin. Kemudian selanjutnya pengembangan alat ukur. Langkah selanjutnya adalah merumuskan alat ukur. Ada dua alasan terpenting perlunya merumuskan alat ukur. Yang pertama, untuk menentukan benar atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang kedua, untuk menetapkan kriteria keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan atau menguasai materi pembelajaran. Nah, alat ukur yang baik haruslah mempunyai tujuan pembelajaran yang terukur dan operasional. Di atas merupakan contoh rumusan tujuan dan alat ukur yang baik. Inilah fungsi alat ukur untuk mengecek tujuan pembelajaran yang dirumuskan sekaligus sebagai kriteria keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah penulisan naskah media. Naskah dalam perencanaan program media secara umum dapat diartikan sebagai pedoman tertulis yang berisikan informasi tentang bentuk visual yang akan ditampilkan seperti grafis atau tampilan kalimat untuk mempertegas visual dan audio atau suara yang diperlukan sebagai acuan dalam pembuatan media tertentu. Melalui naskah inilah tujuan dan materi dituangkan dengan kemasan sesuai dengan jenis media, sehingga media yang dibuat benar-benar akan memiliki kesesuaian dengan tujuan. Nah, ada beberapa tahapan penulisan naskah. Yang pertama, memunculkan dan memperkaya ide atau gagasan. Pembuatan naskah media diawali dengan adanya ide atau gagasan melalui proses berpikir kreatif. Gagasan atau ide biasanya akan muncul manakala seseorang peka terhadap lingkungan dan pekerjaan sehari-hari. Misalnya, ketika guru dengan mengajar menggunakan metode ceramah, banyak siswa yang menunjukkan perilaku yang aneh seperti mengantuk, mengobrol, dan lain sebagainya. Guru yang memiliki kepekaan akan merasa terganggu dengan sikap siswa yang demikian. Dari kepekaan tersebut, kemudian ia berpikir bagaimana caranya agar pembelajaran menarik dan menggairahkan siswa melalui penggunaan metode ceramah. Selanjutnya yaitu membuat sinopsis dan treatment. Sinopsis adalah ringkasan singkat cerita yang menjelaskan garis besar plot dan tokoh utama. Dan treatment adalah dokumen detail yang menguraikan struktur narasi secara mendalam. Selanjutnya adalah menulis naskah atau script writing. Pertama, kita perlu menggunakan bahasa yang komunikatif.
bahasa yang komunikatif, mudah dicerna, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan kalimat tunggal yang pendek, bukan kalimat majemuk yang panjang. Hindari istilah-istilah asing yang bersifat ambigu atau yang memiliki makna ganda, sehingga memerlukan penjelasan. Selain itu juga gunakan berbagai sound effect yang relevan. Media audio adalah media yang mengandalkan pendengaran. Oleh sebab itu, gagasan atau ide yang hendak disampaikan oleh penulis harus ditangkap dengan mudah hanya dengan pendengaran. Untuk itulah penulis naskah perlu mencantumkan jenis sound effect untuk mendukung suasana yang hendak digambarkan. Sound effect adalah suara-suara yang perlu ditampilkan untuk mendukung suasana atau situasi tertentu. Misalnya suara kicau burung dan suara khas di pagi hari, atau suara burung hantu dan suara anjing melolong yang menggambarkan suasana malam hari yang menyeramkan. Lalu, kenali beberapa jenis musik dan istilah lainnya, seperti musik tema, musik transisi, dan musik latar. Lalu selanjutnya adalah evaluasi dan revisi naskah. Sebelum sampai pada tahap produksi, sebuah naskah perlu dievaluasi dan direvisi terlebih dahulu. Ada dua aspek evaluasi, yaitu evaluasi substansi dan evaluasi kemediaan. Evaluasi substansi adalah evaluasi terhadap isi pelajaran yang terkandung dalam naskah yang akan kita produksi. Sedangkan evaluasi kemediaan adalah evaluasi terhadap kepatutan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul selama produksi. Contoh dari evaluasi kemediaan, misalnya, apakah media yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa? Sedangkan contoh dari evaluasi substansi adalah apakah secara ilmiah materi yang terkandung dalam naskah dapat dipertanggungjawabkan, dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Dan yang terakhir dari pengembangan media adalah produksi media, yang terbagi menjadi 3, yaitu praproduksi media, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Pada praproduksi media yaitu terbagi menjadi pembagian peran dan tugasnya, kemudian latihan pemeranan, dan penetapan waktu produksi. Dilihat dari kompleksitasnya, biasanya pemeran terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian pelaksanaan produksi dan kelompok pembagian pemain. Pelaksana produksi yaitu seperti sutradara dan kerabat kerja. Kerabat kerja di sini yang dimaksud seperti konsumsi, kameramen, dan lain-lain. Sedangkan tugas pemain yaitu perlu melakukan penghayatan sesuai dengan karakter yang diterapkan dengan arahan sutradara. Pengembangan media bukanlah hal mudah, baik itu media audio ataupun audiovisual. Makanya diperlukan latihan yang memadai, baik dari kelompok pelaksana maupun kelompok pemain. Nah, dalam tahap produksi ini melibatkan 2 ruangan, yaitu pertama ruangan rekaman, yang kedua adalah ruangan operator. Ruangan rekaman biasanya untuk merekam suara yang dibutuhkan untuk produksi media, sedangkan ruang operator difungsikan sebagai ruang kontrol, tempat sutradara memberikan aba-aba kepada para pemain. Yang terakhir adalah pasca produksi. Tahap pasca produksi adalah tahap evaluasi media hasil produksi. Apabila diperlukan, maka bisa ditambah, dikurangi, atau mungkin diubah, manakala tidak sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Baik, saya rasa cukup dari saya. Saya Dimensi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.